Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Farhan Awab dengan NIM 12513200096 dalam studi manajemen dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul hasad dalam Islam. Nah, hasad merupakan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Meskipun tidak terlihat secara fisik, dampaknya bisa merusak hubungan antar sesama, bahkan merusak amal kebaikan seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk memahami apa itu hasad, macam-macam hasad, bahaya hasad, serta bagaimana cara menghindarinya menurut ajaran agama Islam. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai pengertian hasad. Secara umum, hasad adalah keinginan agar nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain hilang atau berpindah kepada dirinya sendiri. Nah, penyakit hati ini muncul karena seseorang tidak rela melihat orang lain mendapatkan kelebihan, baik berupa harta, jabatan, ilmu maupun keberhasilan yang lain. Menurut Imam Al-Mubarakfuri, hasad berarti mengharapkan nikmat yang dimiliki orang lain lenyap dari dirinya. Sedangkan Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa hasad dapat muncul terhadap berbagai bentuk nikmat. Seperti tadi yang sudah disebutkan, kekayaan, ilmu, kedudukan, bahkan popularitas seseorang. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hasad muncul karena seseorang membenci nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Beliau juga mengatakan bahwa hasad berasal dari hati yang tidak ridho terhadap pembagian rezeki dan karunia yang Allah berikan. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasad bukan hanya sekedar iri, tapi juga bentuk ketidakpuasan terhadap ketentuan Allah dalam pembagian nikmat kepada para hambanya. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam hasad. Nah, yang pertama ada nih namanya hasad hakiki. Hasad hakiki merupakan hasad yang benar-benar tercela karena seseorang berharap nikmat yang dimiliki orang lain hilang. Nah, misalnya di sini, seseorang berkata dalam hatinya, semoga dia kehilangan pekerjaannya atau semoga usahanya bangkrut. Nah, sikap seperti ini jelas diharamkan dalam Islam karena mengandung kebencian terhadap sesama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada namanya ghibthah. Nah, ghibthah ini yaitu keinginan untuk memiliki nikmat yang sama seperti orang lain, tanpa berharap nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Contohnya, kita melihat teman berprestasi lalu berkata, semoga aku juga bisa berprestasi seperti dia. Nah, perasaan seperti ini justru diperbolehkan, bahkan dianjurkan apabila mendorong seseorang untuk berlomba dalam kebaikan. Perbedaan utamanya adalah hasad ingin orang lain kehilangan nikmat, sedangkan maksudnya hasad hakiki itu menginginkan orang lain kehilangan atas kenikmatan tersebut. Sedangkan ghibthah hanya ingin memperoleh nikmat tanpa orang yang punya nikmat ini dihilangkan atas nikmatnya tersebut. Ada bahaya hasad. Bahaya hasad, hasad ini merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya karena tidak hanya merusak hubungan antar sesama manusia,
tetapi juga dapat menghapus pahala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba." Yang artinya, jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad itu memakan amal-amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini memberikan gambaran yang sangat kuat bagaimana api mampu menghabiskan kayu bakar hingga tidak tersisa. Demikian pula hasad dapat menghapus pahala amal soleh seseorang. Oleh karena itu, meskipun seorang rajin beribadah, apabila ia terus memelihara sifat hasad dalam hatinya, maka amal kebaikannya dapat berkurang, bahkan terancam sia-sia. Selain itu, hasad juga menimbulkan bagaimana dampak buruk dalam kehidupan sosial. Orang yang memiliki sifat hasad ini cenderung mudah benci, sulit untuk menerima keberhasilan orang lain. Bahkan dapat terdorong untuk menfitnah atau menyerangnya sendiri. Nah, akibatnya, hubungan persaudaraan menjadi rusak dan tidak harmonis di tengah masyarakat dan masyarakat pun Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menjaga kebersihan hati, berbanyak rasa syukur, serta mendoakan kebaikan bagi orang lain agar terhindar dari penyakit hasad. Lalu bagaimana sih cara menghindari hasad tersebut? Nah, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Nah, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Ayat ini mengajarkan bahwa kita menerima ketetapan Allah. Ayat ini mengajarkan agar kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari hasad antara lain. Nah, yang pertama, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, memiliki sifat qanaah, yaitu merasa cukup dan puas terhadap rezeki yang Allah berikan. Yang ketiga, mendoakan kebaikan orang. Mendoakan kebaikan bagi orang lain ketika melihat mereka memperoleh nikmat. Dengan begitu, hati kita akan terbiasa mencintai sesama muslim. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah fokus memperbaiki diri sendiri, bukan sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa hasad merupakan penyakit hati yang dilarang dalam Islam, karena dapat merusak hubungan antar sesama dan menghapus pahala amal kebaikan. Sebagai seorang muslim, kita seharusnya menanamkan rasa syukur, memiliki sifat qanaah, mendoakan dalam kebaikan, serta menjadikan keberhasilan orang lain sebagai motivasi diri agar menjadi kepribadian yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga setelah pemahaman materi ini, kita dapat lebih menjaga hati dari sifat hasad dan menjadi pribadi yang lebih ikhlas menerima segala ketetapan Allah. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.